Apa kalian suka dengan tokoh kartun berwarna kuning ini? Dan kalian berharap makhluk yang satu ini ada di dunia nyata? Maka selamat, kalian menonton video yang tepat teman-teman, karena saya akan membuktikan itu. SpongeBob SquarePants adalah serial kartun yang ditayangkan oleh jaringan televisi Nickelodeon. Kartun ini diciptakan oleh Stephen Hillenburg pada tahun 1999 yang lalu. Menceritakan tentang kehidupan spons laut bernama SpongeBob SquarePants yang tinggal di sebuah rumah berbentuk buah nanas. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi, karena kartun ini sangat-sangat populer dari dulu sampai sekarang. Apalagi dengan maraknya tren meme di internet yang memakai template SpongeBob, rasanya kartun ini seolah tidak pernah redup tertelan waktu. Nah sekarang pertanyaan ultimate-nya adalah, apakah SpongeBob SquarePants nyata atau apakah SpongeBob benar-benar ada di dunia kita? Nah pertanyaan itulah yang akan kita coba ungkap misterinya. So, are you ready kids? Mari kita mulai petualangannya. Nah, kasus kali ini dimulai saat saya sedang menonton video YouTube anak pedalaman. Ini dia videonya. Seorang solo traveling bernama Muhammad Aidil Putra mencoba bertahan hidup selama 24 jam di suatu pulau terpencil yang letaknya berada di wilayah Kalimantan Timur. Pulau itu disebut dengan Pulau Manimbora. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya menelusuri banyak sekali informasi tentang pulau ini. Dan saya kemudian menemukan satu fakta menarik, yaitu masyarakat lokal menjulukinya sebagai Pulau SpongeBob. Bagaimana bisa pulau ini dikaitkan dengan SpongeBob? Padahal saat saya perhatikan, pulau ini terlihat sama saja seperti pulau pada umumnya. Ada pasir putih, pohon kelapa maksudnya, semak belukar, dan satu lagi, sedikit kejahilan kecil. Iya, kecil. A few moments later. Nah, usut punya usut, ternyata alasan Pulau Manimbora disebut Pulau SpongeBob adalah karena dulu pernah ada seorang wisatawan asal Jerman yang menyadari jika dilihat dari jauh, Pulau Manimbora ini sekilas mirip seperti pulau yang menjadi petanda lokasi kota bawah laut, tempat di mana SpongeBob tinggal, yaitu kota Bikini Bottom. Untuk kalian yang suka menontonnya, pasti sudah tidak asing dengan pulau yang satu ini, karena sering diperlihatkan pada saat opening serial SpongeBob. Silahkan kalian rating sendiri seberapa persen kemiripannya dengan Pulau Manimbora tadi. Jadi ya, sebatas kemiripan itu saja teman-teman. Ternyata setelah saya selidiki lebih jauh lagi, SpongeBob tidaklah benar-benar ada di pulau ini. Agak disayangkan sih, tapi ya mau bagaimana lagi. Nah, untuk mengobati rasa kecewa itu, akhirnya saya menginvestigasi banyak sekali lautan di seluruh dunia. Dan kemudian saya menemukan dua lokasi yang mungkin disitulah letak keberadaan SpongeBob berada. Oh iya, kalian bisa skip video ini jika kalian merasa kecewa dan berharap saya punya bukti yang cukup meyakinkan jika SpongeBob berasal dari wilayah Indonesia. Maafkan saya teman-teman, karena sudah mengecoh kalian pada bagian thumbnail dan juga pembahasan di awal tadi. Tapi jika sejauh ini rasa keingintahuan kalian masih sangatlah besar, langsung saja kita mulai petualangan yang sebenarnya. Let's go! Baik teman-teman, lokasi SpongeBob yang pertama sebetulnya sudah menjadi rahasia umum dan cukup populer di kalangan pecinta teori konspirasi.
Jika kalian cari di internet dengan kata kunci ini, di mana SpongeBob berada, hampir semuanya mengarahkan saya ke sebuah tempat di wilayah Samudra Pasifik yang disebut Bikini Atoll. Ini dia teman-teman. Lokasinya itu terletak berada di antara gugusan pulau kecil yang ada di negara Kepulauan Marshall. Nah, dari namanya saja kita bisa langsung menebak jika Bikini Atoll merupakan inspirasi pembuatan kota Bikini Bottom. Meski Stephen Hillenburg selaku kreatornya belum secara resmi mengkonfirmasinya. Tapi jika dilihat dari banyaknya clue dan bukti yang ditunjukkan dalam serialnya, terlihat sangat jelas sekali jika Bikini Atoll merupakan tempat lokasi petanda kota Bikini Bottom. Nah, salah satu petunjuk yang paling menarik dan ikonik adalah dikatakan jika SpongeBob dan para ikan yang bisa berpikir layaknya manusia itu sebenarnya disebabkan karena hasil mutasi genetik akibat percobaan bom nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat di pulau ini pada tahun 1946 sampai 1958 yang lalu. Dan kalian bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Ya, benar sekali. Pulau ini kemudian menjadi tidak layak huni karena seluruh wilayahnya terkena senyawa radioaktif yang sangat berbahaya. Nah, di antara rentang waktu itulah, beberapa spesies ikan dan hewan tertentu mengembangkan kemampuan berpikirnya layaknya manusia. Dan setelah itu mereka menciptakan sebuah peradaban kota bawah laut yang salah satunya adalah kota Bikini Bottom. Oke, untuk membuktikan teori itu, langsung saja kita eksplor pulau ini teman-teman. Ayo kita eksplor bersama-sama. Berlama-lama kemudian. Baik semuanya, setelah saya cari di setiap sudut terkecil pulau ini, saya kemudian menemukan satu titik koordinat yang terdeteksi mempunyai senyawa kimia paling kuat. Itu dia teman-teman, terlihat suatu daratan pulau kecil yang saya yakini merupakan petanda lokasi kota Bikini Bottom. Oke, langsung saja kita coba turun. Dan kita dibawa ke perairan yang sepertinya tidak terlalu dalam. Iya, sepertinya tidak terlalu dalam. Di sini terlihat pemandangan yang cukup memanjakan mata kita, yaitu terdapat banyak sekali ikan dan biota laut yang sangat cantik. Oke, kita geser sedikit lagi, maka kita akan melihat dengan sangat jelas sekali adanya kota bawah laut Bikini Bottom. Oh my god, jadi seperti ini penampakan aslinya ya. Sayangnya kita tidak bisa melihat penampakan rumah SpongeBob, Squidward, ataupun Patrick. Mungkin karena terhalang karang ini. Ya, saya sangat yakin pasti ada di balik karang ini rumah mereka. Tapi yang jelas dengan ini, sekarang kita bisa tidur dengan tenang kan? Karena kota Bikini Bottom ternyata memang berada di pulau Bikini Atoll. Siapa nih yang cita-citanya pengen pergi ke Bikini Bottom? Komen di bawah ya.
Baik teman-teman, jika lokasi pertama tadi menunjukkan lokasi kota Bikini Bottom, lokasi yang kedua ini akan menunjukkan kepada kalian tentang bagaimana penampakan SpongeBob asli di dunia nyata. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Tapi ada yang aneh nih, saya menemukannya bukan di sekitar Kepulauan Marshall ataupun di wilayah sekitarnya, melainkan berada jauh sekali di wilayah utara Samudra Atlantik, tepatnya di sekitar 200 mil di kota New York. Bagaimana saya tahu jika SpongeBob memang ada di lautan ini? Nah, jadi seperti ini kronologinya. Pada tanggal 27 Juli tahun 2021 yang lalu, para peneliti dari Badan Kelautan Amerika Serikat yaitu NOAA melakukan ekspedisi bawah laut menggunakan kapal selam Okeanos Explorer. Ekspedisi itu disebut dengan North Atlantic Stepping Stones. Nah, pada saat mereka sedang melewati daerah gunung bawah laut Red River Simon, tepatnya di kedalaman sekitar 1885 meter, kapal selam itu berhasil merekam penampakan yang bisa membuktikan keberadaan SpongeBob SquarePants di dunia nyata. Oke, langsung saja kalian lihat videonya. So Christopher Ma is saying this is a chondruster. Beautiful. And that this is apparently a real-life Patrick from SpongeBob. Does look a bit like that. Beautiful. Thank you so much, pilots. That's great. Copy that. These was there for reference. Keep moving. Nah, seperti yang kalian lihat, di dalam video itu terlihat penampakan spesies spons laut dari genus Hertwiggia. Biasanya spons laut jenis ini ditemukan berwarna putih. Tapi karena suatu anomali yang tidak diketahui, warna dan bentuk yang satu ini malah terlihat sangat identik sekali seperti karakteristik SpongeBob SquarePants, yaitu berwarna kuning cerah dan juga kulitnya berpori. Jadi kita bisa membuka kemungkinan jika spons laut ini sebenarnya adalah SpongeBob SquarePants. Dan yang lebih kebetulannya lagi, kalian perhatikan, di sampingnya juga terdapat penampakan spesies bintang laut dari genus Chondruster yang saya asumsikan identitas sebenarnya pasti adalah si Patrick Star, tetangga sekaligus teman paling jeniusnya SpongeBob SquarePants. Nah, tidak sampai di situ saja teman-teman. Bahkan salah satu peneliti yang ikut dalam ekspedisi juga mengakui jika penampakan itu sebenarnya adalah SpongeBob di dunia nyata. Ini dia, saya perkenalkan Christopher Ma, seorang ahli biologi kelautan di Smithsonian National Museum of Natural History. Nah, pada tanggal 28 Juli tahun 2021 yang lalu, ia membuat postingan di akun Twitternya yang mengatakan dengan jelas jika penampakan itu sebenarnya adalah SpongeBob dan Patrick di dunia nyata. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya karena suatu alasan yang sangat tidak penting, mereka berdua ini tersesat sampai ke lautan Samudra Atlantik ya. Apakah mereka berdua sedang mencari resep Krabby Patty yang hilang? Itu mungkin saja teman-teman. Tapi kira-kira siapa ya yang mencurinya? Yang pasti sih bukan saya. Mana mungkin Bang PA punya resep rahasia Krabby Patty milik Tuan Krabby ya kan? Pembohong, kau pembohong. Oke. Baik teman-teman, itulah dia beberapa petunjuk dan bukti keberadaan SpongeBob di dunia nyata. Semoga kalian suka dengan episode Anomali Story kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sampai jumpa lagi di video ekspedisi lainnya.